Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kembali saya menyapa Anda lewat channel YouTube dan podcast saya malam hari ini. Hari ini atau malam ini kebetulan ini hari penampahan Galungan. Ya, hari raya penampahan Galungan, besok hari raya Galungan. Saya ingin menyampaikan pandangan atau pendapat saya atau opini saya berkaitan dengan isu yang menurut saya cukup menggelitik pribadi saya sehingga pemikiran saya ingin beropini. Apa itu? Nah, ini kaitannya dengan euforia pilkada. Ya, euforia pilkada di Bali. Ya, jadi pilkada serentak di Bali ada 1 pemilihan gubernur Bali, kemudian 9 pemilihan bupati wali kota. Nah, sebelum masuk ke hal tersebut, apa itu isunya? Beberapa waktu lalu kalau tidak salah saya nonton di media sosial dan ada berita mainstream pendapat dari Pak Mendagri, Pak Tito, bahwa PNS, ASN boleh mendengarkan program-program yang akan dikampanyekan oleh paslon. Boleh. Jadi berkampanye aktif tidak boleh. Itu baru pendapat Pak Tito selaku Mendagri. Nah, artinya ada ruang PNS seperti saya, kebetulan saya dosen PNS, juga bisa mendengarkan apa janji paslon. Ya, baik paslon gubernur maupun paslon bupati wali kota. Ya, boleh, tapi tidak boleh berkampanye aktif. Nah, berkaitan dengan hal itu, di Bali ini kampanyenya salah satu tagline yang ramai itu adalah 1 komando, 1 jalur. Saya tidak ingin menyebut paslon mana itu, silahkan Anda buka di media sosial ada. Jadi tagline-nya itu 1 komando, 1 jalur. Pertama sekali saya mendengar tagline ini, saya berpikir maksudnya apa, tujuannya apa. Kemudian yang lebih dalam lagi saya berpikir, apakah ada tidak 1 jalur? Kalau berarti ada tagline 1 jalur, 1 komando, berarti ada tidak 1 komando, tidak 1 jalur. Kan begitu kalau kita berlogika. Nah, kemudian kalau kita sandingkan, kita gunakan referensi sebagai penyanding, karena ini pilkada, berarti kan akan memilih kepala daerah. Nah, sementara kalau kita sandingkan tagline tadi, bagaimana isi undang-undang tentang pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan daerah, apa iya bisa tidak 1 jalur? Kan begitu pertanyaannya. Nah, sambil ya, karena ini tadi ceritanya lagi penampahan Galungan, maka banyak pernik-pernik yang akan saya suguhkan pada channel ini, pada konten ini. Ini tentunya hal yang spesial di Bali. Sake Bali, seperti salah satu produk khas Pulau Bali. Arak Bali, arak campur kopi. Ya, ini kebetulan arak campur Coca-Cola dan campur saya sedikit tambahkan melon ya. Tapi enak ya. Untuk bapak-bapak yang sudah usia di 45 ke atas, silahkan minum ini 3 sloki. Jos ya, jos dijamin jos ya. Penghangat ya. Enak. Nah, jadi kembali ke tagline tadi, 1 jalur, 1 komando. Lalu kita sandingkan dia dengan undang-undang Pemda. Apa boleh daerah itu tidak 1 jalur, tidak 1 komando? Apakah sebelum-sebelumnya pernah kejadian yang 1 jalur semua atau 1 komando semua sebelum tahun 2025 ini? Nah, kalau kita gunakan referensi itu, sepertinya tagline 1 jalur 1 komando ini
hanya untuk mencari yang namanya bandwagon effect. Ya, kalau yang mendengarkan itu tidak tahu tentang mekanisme tata kelola Pemda, tapi bagi mereka yang pernah membaca atau sebagai praktisi di Pemda, tidak bisa. Tidak seorang pun kepala daerah aktif, baik itu bupati, wali kota, termasuk gubernur, bisa beda jalur dengan pusat. Meskipun mereka partainya berbeda. Contoh misalnya, tidak usah jauh-jauh. Saya tidak sebutlah. Banyak sekali misalnya pada sebelum 2024 ini, bupatinya, katakanlah kemarin Pak Presiden Jokowi itu kan diusung oleh PDIP dia. Pak Jokowi PDIP, gubernurnya beda. Misalnya Edi Rahmayadi yang di yang di Sumatera Utara itu kan Gerindra sebelumnya. Terus siapa lagi? Kalau tidak salah Lampung, PAN gubernurnya. Bupatinya juga begitu. Artinya apa? Boleh bicara tagline satu komando, satu jalur. Tapi itu pandangan saya hanya trik atau strategi untuk mengejar bandwagon effect. Atau membuat terminologi yang seksi. Itu entertain kampanye. Tapi kalau kita hubungkan dia dengan normatif, no. Tidak ada satu daerah pun bisa jalan sendiri meskipun berbeda partai dengan presiden terpilih. Sekarang Pak Prabowo diusung oleh Gerindra, begitu beliau dilantik menjadi presiden besok 20 Oktober 2024, beliau itu sudah menjadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden Gerindra. Tolong catat. Kalau itu berbicara normatif, kita berbicara normatif dan etika pemerintahan. Jadi bahasa one komando, satu jalur itu saya pribadi mentahkan, tidak ada itu. Ya, itu hanya bandwagon effect, entertain kampanye. Tetapi berbicara normatif, semua satu garis dari presiden. Titik. Itu satu. Kalau kita mau lebih jauh lagi bedah itu, saya sudah catat. Ya, saya sudah catat. Karena memang passion saya di sini. Passion saya memang di politik pemerintahan. Ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dia dengan kondisi kekinian, orang berbicara one komando, satu jalur. Hari ini, sejak tahun 2000 kita sudah mulai memasuki yang namanya era digital, era virtual bahasa saya. Dan tuntutan kepemimpinan, baik itu di tingkat lokal maupun nasional apalagi global, itu dipaksa pemimpin-pemimpin di tingkat lokal itu untuk mempunyai kompetensi global. Artinya apa? Artinya ciri-ciri ya kepemimpinan virtual itu sudah sangat besar tuntutannya. Orangnya harus bisa berkomunikasi global. Punya link-link global, tidak hanya nasional. Artinya apa? Tidak cukup mengandalkan otot saja, tapi otak. Orang yang kaya gagasan. Karena tantangan ke depan itu lebih berat dibandingkan hari ini atau 5 tahun kemarin. Jadi betul-betul virtual leadership itu tidak hanya agile leadership. Lincah, cekatan, cepat tanggap. Tapi komunikasinya bagus. Komunikasinya proud, membanggakan. Artinya apa? Pastilah orang-orang yang lincah dan komunikasinya bagus itu wawasannya bagus. Dituntut juga punya gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang tajam. Bukan sekedar goyang-goyang, gemoy-gemoy begitu, nggak bisa. Apalagi model-model belimbing sayur, nggak bisa. Belimbing sayur itu sudah cacat produk. Ya.
Ya, nah itu. Jadi kalau berbicara tentang narasi satu komando satu jalur, ya itu tadi. Mungkin pandangannya itu hanya strategi politik untuk mengejar bandwagon effect, termasuk bahasanya entertain politik. Tetapi kalau dihubungkan dengan normatif tidak nyambung, jaka sembung bawa golok. Apalagi kalau dihubungkan dengan tuntutan global, kebutuhan virtual leadership, dan begitu memasuki abad digital, abad virtual ini, kecepatan perubahan sosial itu lebih cepat dibandingkan pada era revolusi industri. Kita sudah masuk revolusi IT sekarang, bukan lagi revolusi industri. Jadi kecepatan perubahan lebih cepat daripada revolusi industri. Apalagi revolusi agraria, jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa sudahlah, tergantung kita masing-masing. Tadi opini saya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu opini saya berkaitan dengan narasi one komando satu jalur, satu komando satu jalur, itu pikiran saya. Karena dia bisa didekati dengan perspektif strategi politik, tetapi dia juga bisa didekati dengan pendekatan normatif seperti kebijakan publik, seperti pendekatan kebijakan publik. Ada pendekatan politik, tadi saya katakan entertain, ada pendekatan hukum, ada pendekatan budaya, ada pendekatan manajemen. Nah, jadi itu hanya opini saya. Silahkan Anda mau ngikut saya atau punya pandangan yang lain, silahkan saja. Tetapi sejarah mencatat bahwasanya kepemimpinan di Bali, sejarahnya kalau kita lihat kepemimpinan di Bali dari gubernur Bali yang pertama sampai gubernur terakhir, itu rata-rata secara umum bisa saya simpulkan, tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang melalui proses yang cukup berat mereka tampil sebagai pemimpin. Ada latar belakang pendidikan yang kuat sekali dari mereka, kemudian pengalaman juga yang mumpuni, sehingga sejarah kepemimpinan Pulau Bali khususnya itu diwarnai oleh tidak hanya eksekutor mereka itu, Pak Koster sebelumnya, Pak Mangku Pastike sebelumnya, Dewa Brate sebelumnya, kemudian yang pertama sekali saya tahu mungkin Anak Agung Gede Agung, ya. Jadi tokoh-tokoh itu memang melalui proses yang rigid, ya, tidak ujuk-ujuk tampil, ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan untuk kita semua ketika kita berbicara satu komando, kemudian menanggapi narasi satu komando satu jalur itu. Kemudian catatan yang kritis juga, hati-hati. Kita di Bali ini sebenarnya dalam persimpangan jalan, karena ada api dalam sekam. Ya, kalau orang Bali toleransinya tinggi sekali. Tapi yang paling sulit mungkin masuk ke mindset orang Bali, mohon maaf, hal-hal yang berpau dengan sampradaya. Jadi sampradaya ini memang kalau dia dibawa ke lapangan, ke tengah masyarakat di Bali, sepertinya ada kurang cocokan dengan mindset yang ada di desa adat atau desa pekraman. Nah, ini salah satu persoalan yang sehingga hari ini belum bisa diselesaikan. Sehingga konfirmasinya apa? Konfirmasinya PHDI di Bali ini ada dualisme kepemimpinan atau organisasi PHDI. Ini menunjukkan bahwa kita di Bali ini ada persimpangan jalan. Nah, ini juga perlu menjadi catatan kritis kita, manusia-manusia Bali, bagaimana kita menghadapi era virtual atau era digital ini, kemudian perubahan sosialnya yang begitu cepat. Pada saat yang sama kita dihadapkan dengan persoalan adat, ya. Jadi adat kita itu memang kurang ketemu dia dengan, mohon maaf saudara-saudara yang afiliasinya ke sampradaya itu. Mudah-mudahan ke depan pada proses pemilihan ke depan kita betul-betul menggunakan pikiran yang jernih sehingga bisa menghasilkan pemimpin Bali yang memang memenuhi kriteria sebagaimana yang saya sampaikan tadi, baik itu gubernur Bali maupun bupati wali kota yang ada di Bali. Jadi hati-hati, kekeliruan kita menentukan pilihan pada hari H itu yang notabene kita di bilik suara tidak lebih daripada 5 menit, bisa menjadi bumerang untuk kita semua. Jadi hati-hati,
Jadi marilah kita jaga kondusivitas di Bali ini, saling harga menghargai. Kemudian politik ini kita jadikan sebagai momentum justru penyatuan masyarakat Bali, sehingga sama-sama bisa menguatkan Bali, menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan dari pikiran yang jernih, hati yang jernih, tanpa ada tendensi apa-apa. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.